Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu KPPS dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video yaitu tata cara pengucapan suara sah atau tidak sah ketika penghitungan suara di pemilu tahun 2024. Namun sebelum ke video lengkapnya, bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita ke pembahasannya berikut ini. Nah, di sini kita lihat di KPT 66 ya, untuk tata cara pengumuman sah atau tidak sahnya surat suara yang berasal dari dalam kotak suara. Poin pertama, pembacaan pengumuman suara sah atau tidak sah dilakukan oleh Ketua KPPS. Jadi yang melakukan pengumuman atau pengucapan nanti surat suara sah atau tidak sah itu dilakukan oleh Ketua KPPS. Poin kedua, untuk pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan dengan menyebutkan kata paslon, diikuti nomor urut pasangan calon yang dicoblos, diikuti dengan kata sah atau tidak sah. Kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya. Nah, di sini ada contohnya, cara penyebutannya ya atau pengucapannya. Di sini ada paslon, kemudian nomor urut ya, kemudian disebutkan sah atau tidak sahnya. Kalau tidak sah disebutkan dengan surat suara tidak sah. Alasannya apa? Karena tidak dicoblos atau penyebab lainnya ya. Jadi penyebutannya untuk pemilihan presiden disebutkan paslon dulu, kemudian nomor urut, diikuti suara sah atau tidak sah. Kalau tidak sah, ikuti juga dengan alasannya ya, seperti ini. Surat suara tidak sah karena tidak tercoblos atau penyebab lainnya. Jadi cara penyebutannya paslon nomor 1 sah atau paslon nomor 2 sah, paslon nomor 3 sah. Nah, kalau paslon nomor 1 tidak sah, kemudian disambung dengan alasannya. Surat suara tidak sah karena tidak tercoblos, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Nah, caranya poin A, menyebutkan kata partai diikuti dengan nomor urut partai politik dilanjutkan dengan kata sah apabila surat suara sah untuk partai politik, atau menyebutkan surat suara tidak sah kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya. Nah, di sini ada contohnya. Kalau suara sah untuk partai politik disebutkan partai kemudian nomor urut partai dan sah atau tidak sahnya. Sama untuk tidak sah diikuti juga dengan alasannya. Surat suara tidak sah karena tidak tercoblos misalnya atau penyebab lainnya. Jadi disebutkannya seperti partai nomor 1 sah, partai nomor 1 tidak sah, yaitu surat suara tidak sah karena tidak tercoblos atau penyebab lainnya. Sebutkan alasannya ya. Nah, kemudian menyebutkan kata partai diikuti dengan nomor urut partai politik, dilanjutkan dengan kata calon, diikuti dengan nomor urut calon atau disebutkan kata sah. Apabila surat suara sah untuk calon dari partai politik atau menyebutkan surat suara tidak sah, kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya. Nah, ini untuk penyebutan partai ya yang diikuti dengan calon ya. Misal di sini contohnya partai, kemudian nomor urut ya, nomor urut partai, kemudian calon, nomor urut calon dan sah ya. Atau tidak sah diikuti dengan alasannya. Surat suara tidak sah karena tidak tercoblos. Jadi penyebutannya partai nomor 1, calon nomor 2 sah misalnya ya. Partai nomor 1, calon nomor 1 sah. Jadi sebutkan partai nomor urut partai, kemudian calon nomor urut calon ya. Jadi tidak disebutkan nama calonnya, tetapi nomor urutnya saja. Begitupun dengan partainya ya. Disebutkan nomornya saja, jangan nama partainya yang disebutkan. Partai nomor 1, calon nomor 1 sah misalnya seperti itu ya. Partai nomor 2, calon nomor 1 tidak sah. Surat suara tidak sah karena tidak tercoblos atau penyebab lainnya. Kemudian yang terakhir untuk pemilu anggota DPD, menyebutkan calon diikuti dengan nomor urut dengan kata sah atau menyebutkan surat suara tidak sah, kemudian disebutkan penyebab tidak sahnya. Ini sama seperti untuk presiden ya. Jadi sebutkan dulu calon, nomor urut calon, kemudian sah atau tidak sah, diikuti dengan alasannya kalau tidak sah. Calon nomor 2 sah misalnya. Calon nomor 1
sah. Calon nomor 1 tidak sah. Surat suara tidak sah karena tidak tercoblos atau penyebab lainnya. Nah, di poin terakhir Bapak dan Ibu di sini, poin F, penentuan suara sah dan tidak sah merupakan kewenangan Ketua KPPS yang terlebih dahulu meminta pendapat anggota KPPS, saksi, dan pengawas TPS yang hadir. Jadi nanti untuk penentuan suara sah dan tidak sah, itu nanti kewenangan Ketua KPPS, namun terlebih dahulu harus meminta pendapat kepada anggota KPPS, saksi, dan pengawas TPS yang hadir. Nah, itulah Bapak dan Ibu ya, tata cara pengucapan atau pengumuman surat suara sah atau tidak sah ketika penghitungan suara di pemilu tahun 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.